Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Baiklah, pada kali ini saya akan share satu info tentang keadaan di Malaysia dan di Indonesia tentang berkaitan solat Jumaat ya, bagaimana keadaan solat Jumaat di Malaysia ini dan juga bagaimana keadaan solat Jumaat di negara kita Indonesia. Tentunya kenapa sekarang kita mesti ikut SOP, kemana-mana kita mesti ditembak jidat ya. Ada saya baca situ namanya tembak jidat. Ada juga yang dicek suhu badan, mengisi kedatangan. Ini semua yang kita lakukan adalah demi keselamatan kita bersama, demi kesehatan kita bersama. Jadi kita mesti akur ya, kita mesti ikut dengan SOP atau protokol kesehatan ini. Ini ada yang mengeluh, ini kenapa lah kita mau cepat nih, saya mau cepat nih, kenapa harus ngantri-ngantri pula, kenapa harus beratur pula. Hai Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman penonton yang di luar sana, bahwa saat sekarang ini kita sekarang bukan pada musim yang biasa ya. Kita sedang menghadapi normal baru. Kenapa? Karena kita sedang berurusan dengan makhluk yang tidak nampak. Karena makhluk inilah kita seperti saat sekarang ini. Makanya untuk melawan makhluk ini kita mesti ikut SOP protokol kesehatan, supaya nanti makhluk ini cepat pergi ya, cepat berlalu, cepat musnah lah. Jadi nanti yang namanya kita ikut SOP beratur, itu tembak jidat, itu cek suhu badan itu kita tidak ada lagi ya kalau makhluk itu dah pergi, yaitulah COVID-19 ya. Jadi jangankan kita pergi ke tempat ya, tempat-tempat pasaraya atau mungkin ke tempat umum, ke masjid pun kita ada SOP yang mesti kita patuhi. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut lagi, saya akan berikan bagaimana keadaan di Malaysia ini dalam solat Jumaat ini. Saya mendapatkan dua video dari salah satu seorang kawan saya, namanya Ustaz Ali. Dia dapat berkesempatan untuk solat Jumaat di Cyberjaya. Sedangkan lagi ada satu video dari pelajar saya, itu Wan Hafiz. Terima kasih kepada Ustaz Ali dan Wan Hafiz. Jadi sekarang kita lihat saja videonya ya. Okey, hari ini kita nak melaksanakan solat fardu Jumaat di Masjid Cyber 10 di Cyberjaya, Selangor. Okey, apa yang kita lihat sekarang sedang beratur untuk mengisi nama, dan syarat-syarat yang diperlukan adalah memakai mask, sejadah ya, dan juga IC yang perlu dibawa ke masjid untuk diperiksa sebelum melaksanakan solat fardu solat Jumaat. Jadi di video tadi disebutkan bahwa dia solat Jumaat di Cyberjaya dan dia harus ikut SOP ya, dia beratur dengan yang lain dan pun dia membawa IC ya. Kemarin saya termenung ya, sudah 3 bulan lebih saya tidak pergi solat Jumaat, karena kita sama-sama tahu di Malaysia ini untuk warga negara asing itu belum bisa pergi solat Jumaat ya. Jadi waktu orang pergi solat Jumaat, waktu orang khutbah dibacakan, karena kan sekolah kami ini dekat dengan masjid, jadi waktu khutbah dibacakan tuh saya termenung lah, kapan lah saya bisa dapat pergi solat Jumaat kan. Untuk pergi solat Jumaat saja kita kayak gini ya, kita dipilih-pilih siapa yang bisa pergi. Bagaimana dengan kita masuk syurga nanti? Allahu Akbar. Masuk syurga pun lebih teliti lagi ya, lebih detail lagi, siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syurga ya. Sekarang kita tunjukkan video yang kedua ya. Okey, kembali di Masjid Cyber 10 Cyberjaya. Kita melaksanakan fardu salat Jumaat ya. Kita lihat tadi penonton bahwa tadi itu ada 4 baris tak silap ya, dan pun ada petugas yang berjaga seperti rela tadi kita lihat.
Dan beginilah kepatuhan warga negara Malaysia dalam mengikuti SOP ini ya. Mereka patuh kemanapun mereka pergi, pasti ada beratur walaupun panjang, tapi macam itulah SOP atau protokol yang mesti kita ikuti ya. Muhammad Fadil Muhammad Nabi jadi nama Kita lihat tadi, setiap orang dicek kedatangannya apakah namanya ada di buku yang telah disediakan. Karena sama-sama kita tahu bahwa di Malaysia ini kalau ingin datang ke masjid perlu mendaftar dulu, apakah di Google Form yang telah disediakan atau di mana, apakah di Facebook atau di mana saja. Yang penting mereka mesti mendaftar, dan yang lulus pendaftaran inilah yang bisa datang ke masjid ya. Dan kita lihat tadi petugas ini membalikkan kertas untuk mencari nama, adakah nama dia atau tidak. Wah, terfikir kita nanti ya, kita mau masuk ke syurga, apakah nama kita ada atau tidak. Kalau tidak, rupanya sangat sedih kita ya. Makanya waktu di dunia ini kita banyak-banyakkanlah amal ya, untuk bagaimana kita bisa masuk syurga Allah kan. Ya penonton, kita lihat tadi bahwa keadaan di Malaysia begitu teratur. Mereka disuruh untuk bawa sajadah sendiri dari rumah dan persiapkan IC atau KTP. Juga pastikan cek suhu badan. Suhu badan ini nanti kalau melebihi daripada yang telah ditentukan, tak silap itu 37 ya, 37,5. Kalau melebihi dari 37,5 itu tidak dibolehkan masuk, disuruh balik dan istirahat di rumah. Dan juga nanti kita dalam masjid itu, kita mesti duduk pada tempat yang telah ditentukan dan pada jarak 1 meter. Makanya nanti ketika selama kita di dalam masjid, kita mesti patuh kepada SOP yang ada ya. Sekarang untuk malaman, solat fardu tidak perlu berdaftar. Ada orang bertanya, masih lagi bertanya, solat fardu subuh sehingga Isya datang pula dengan jumlah yang telah ditetapkan 500 orang. Video ini dari pelajar saya namanya Wan Hafiz. Terima kasih Wan Hafiz. Sedangkan video tadi itu daripada Ustaz Ali, kawan saya yang solat Jumat di Cyberjaya ya. Jadi kita lihat dua-dua masjid ini sama-sama menerapkan SOP ya, dengan duduk jarak 1 meter dengan SOP yang telah diatur ya. Jadi di Malaysia ini semua masjid macam itu. Kemanapun kita pergi salat Jumat, kita akan datang apakah ada jemputan atau tidak, adakah nama kita atau tidak. Kalau tidak ada, tidak bisa pergi salat Jumat. Dan siapkan IC atau KTP ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana keadaan solat Jumat di negara kita Indonesia. Dan ini saya dapatkan di Twitter, dan ini gambar yang pertama. Saya terkejut ya. Banyak orang-orang bilang kalau di negara kita Indonesia solat Jumatnya tidak mengikuti SOP. Tapi ketika saya lihat ini di daerah Cikarang Selatan, Babin Kamtipmas Desa Sukadami, Aibtu Surono kunjungi Masjid Al-Akbar di Kampung Cijambe dalam rangka pemantauan penerapan protokol kesihatan pada pelaksanaan solat Jumat. Ini semua foto-foto ini saya ambil pada hari Jumat kemarin, tapi baru pada hari ini saya sempat untuk membuat video tentang ini. Jadi kita lihat di sini, ini foto yang pertama mengikut SOP. Ini foto yang kedua, Kapospol Pasar Baru monitoring giat salat Jumat di Masjid Al-Mukarramah. Di sini kita lihat orang-orang yang datang itu ada dicek suhu badan, bagaimana, apakah tinggi atau tidak. Foto yang ketiga ini, ini kita lihat semua di Mang Jaka. Mang Jaka bagus. Apa nih Mang Jaka? Masyarakat yang jaga kampung.
masyarakat yang jaga kampung. Hebat ya, Mang Jaka namanya ya. Ini foto selanjutnya, ini petugas, ada polisi yang bertugas ya menjaga apakah warga ikut SOP atau tidak. Ini foto selanjutnya, ini masih yang tadi ya, Cikarang Utara. Foto selanjutnya ini dari Pedain Solihin, saya ambil dari Instagram. Di sini Masjid Al-Falah Pondok Cibubur. Ini pun saya ambil pada Jumat kemarin. Di sini disebut pasukan penembak jidat. Inilah yang saya sebut tadi ya. Ini dicek suhu badan kita. Jadi orang ini sangat unik lah bagi nama ya, disebut dengan pasukan penembak jidat. Okey, saya setuju. Jadi di sini disebutkan tugas rutin sebelum salat Jumat dimulai cek suhu tubuh, memastikan jemaah yang masuk ke masjid harus memakai masker. Ya, masker ini adalah wajib ya. Selanjutnya dari MK Markaz Kampus Mubarak, piket jaga masjid edisi 10 Juli ya. Ini pun dari IG ya, Instagram. Selanjutnya ini pun ada dari masih MK Markaz. Ini nampak oleh kita lagi gunakan hand sanitizer. Foto selanjutnya dicek suhu badannya. Dan ini pun dari IG Kulpik 7, saya ambil pada Jumat kemarin juga. Itu suasana solat Jumat di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Jamaah meluber sampai ke jalanan, masjid masih menerapkan PSBB. Jadi kita lihat tadi, bukan saja di Malaysia tapi di negara kita Indonesia pun menerapkan SOP atau protokol kesehatan yang ada ini ya. Jadi kita berharap semua rakyat Indonesia, semua warga Indonesia, semua warga Malaysia patuh dengan SOP ini ya. Apalagi di negara kita Indonesia, mudah-mudahan nanti beberapa hari ke depan ni atau beberapa minggu ke depan ini, kes yang dulunya sedang naik-naik sekarang sudah mulai turun karena kesadaran warga yang sudah mulai tumbuh atau kerjasama dari semua pihak dalam menerapkan SOP atau protokol kesehatan yang ada ini. Jadi sekarang kita ajaklah siapapun, teman kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun kita ajak untuk semua mengikut SOP yang telah disediakan. Kalau kita pergi ke mana-mana, pastikan jarak 1 meter. Jangan buat kerumunan yang sangat ramai, apalagi berkumpul-kumpul sampai seperti di pasar itu kan. Walaupun kita pergi ke pasar, walaupun kita pergi ke tempat-tempat ramai, pastikan kita mengikut SOP. Mudah-mudahan dengan cara inilah kita nanti bisa memerangi COVID-19 ini, memerangi musuh yang tidak nampak ini. Jadi apa yang telah kita nampak pada video tadi yang ada di Malaysia dan foto-foto yang ada di negara kita Indonesia, kita terus pertahankan. Bersama-sama kita memerangi COVID-19 ini. Dan terima kasih, salut kepada dua negara, salut kepada semua kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ini semua dan bisa mengikut SOP ini ya. Terima kasih dan jangan lupa share video ini kepada yang lainnya supaya lebih ramai yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.